Assalamualaikum. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol. Urang teraskeun dongeng Raga Sukma di episode anu atos kalangkung. Kang Dagol nyarioskeun kaayaan si Jalu anu masih aya di kampung Babakan sareng Mang Dudung oge Mang Unang nuju milarian Mbah Guru Mbah Kala. Kumaha carios salajengna? Mangga ka sadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-43. Siang itu di suatu kampung di kaki gunung kiri luhur tersebutlah suatu kampung yang dinamakan Kampung Babakan Kiri Luhur. 5 orang sedang berkumpul, sepertinya mereka lagi cekcok. Tentu saja itu adalah Mang Jana yang bersikeras menahan Mang Dudung, Mang Unang, dan si Jalu yang akan keluar dari kampung Babakan. Mang Jana pikir mereka bertiga adalah penyebab pergi atau menghilangnya atau diculiknya Mbah Gurunya sendiri, yaitu Mbah Kala. Kemudian seseorang yang agak tua dari keempatnya selanjutnya berkata, jadi kamu pikir Jana akan ikut bersama mereka hitung-hitung mencari keberadaan Mbah Guru atau lain sebagainya. Tapi saya pikir kamu tidak atau jangan dulu ikut bersama mereka. Kita cari dulu yang lebih yang lebih teliti lagi, yang lebih lantip lagi, yang lebih serius lagi. Karena mau tidak mau semalam keadaannya masih gelap. Kita tidak tenang pun, mencarinya pun tidak tenang dan banyak keterbatasan. Tapi kalau siang seperti ini, mungkin kemungkinannya akan lebih tinggi untuk bisa tahu keberadaan Mbah Guru. Jadi maksud Mang Kolote seperti apa? Ya, biarkanlah mereka pulang dulu. Kita juga sudah tahu, bahkan kamu sendiri pun saya rasa sudah tahu siapa mereka, di mana tempat rumah tinggal mereka. Kamu sendiri saya dengar-dengar pernah bepergian ke kampung-kampung, terutama di sekitaran Kadipaten Cisinggur. Jadi akan mudah untuk mengetahui rumah mereka. Sementara itu, kamu bersama rekan-rekan saudara-saudara kita yang lainnya di sini, kita cari dulu Mbah Guru, barang 3 atau 4 hari mah. Kalau memang sudah jelas-jelas kita usaha lagi tidak ketemu, nah baru kamu kalaupun mau pergi keluar atau sambil harus ditemani dengan mereka pun, ya itu terserah kamu saja, kata si bapak tua itu menyampaikan pemikirannya. Dalam pada itu, Mang Jana hanya terdiam saja. Dia masih bingung antara menyetujui pendapat dari saudaranya itu atau tetap bersikukuh dengan apa yang dia inginkan, yaitu Mang Dudung dan kawan-kawan tetap ikut mencari sampai si Mbah Guru ketemu. Kalau seperti itu gimana lagi ya? Memang kalian kalaupun tetap tinggal di sini hanya menjadi beban saja, belum tentu bisa membantu. Tapi begini saja, kalian punya uang tidak? Kalau punya uang, tinggalkan uang kalian di sini sebanyak-banyaknya. Kalaupun kalian mau bawa uang, jangan jangan disisakan, semuanya serahkan kepada saya. Uang ini
sebagai tanda kalian, kompensasi kalian, atau tanggung jawab kalian terhadap hilangnya Simbah Guru. Atau istilahnya hitung-hitung memberikan buruhlah upah kepada saudara-saudara saya di sini untuk mencari keberadaan Simbah Guru. Tunggu, kalau begitu mah saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Bentar dulu. Kalau saya harus menyerahkan uang, saya pikir ini suatu tindakan penipuan dan pemerasan. Apa maksud kamu, ha? Begini. Kan saya tidak tahu. Emangnya istilah nama Simbah Guru kemana, dan saya juga tidak tahu. Dan tidak memiliki keberanian untuk menghilangkan atau menculik Simbah Guru. Jadi bagaimana kalau Simbah Guru pergi begitu saja, atau kalian ternyata menipu istilah nama Simbah Gurunya, memang meninggalkan, kemudian kalian dengan alasan seperti itu mau memerah saya, atau membuat alasan, cari-cari alasan untuk meminta uang kepada saya. Bisa saja seperti itu, kan? Jadi kamu menyangka Simbah Guru hilang itu pura-pura dan kami mau meminta ataupun memeras kamu? Aduh, kurang ajar kamu. Tiba si hati malah minta jantung kamu ini, ha? Mendengar suasana yang kembali memanas, kemudian si bapak tua tadi pun berkata, Tunggu. Kalau memang seperti itu saya juga jadi tersinggung. Kamu pikir kami mengada-ada Simbah Guru ini menghilang? Aduh. Iya benar, Kang Tua. Ini malah istilah nama orang baru tamu ngomongnya asal jeplak saja. Sekate-kate kamu, ha? Tunggu dulu, coba dipikirkan. Saya di sini kan mau minta tolong sama Simbah Guru. Memang saya bawa uang karena untuk kepentingan istilahnya biasanya ada syarat ataupun memberikan kegagalan lah. Pulang tarima seolah-olah memberi sesuatu kepada Simbah Guru. Bawa saya uang, bawa. Tapi kalau caranya seperti ini, saya jadi curiga Simbah Gurunya malah menghilang sendiri dan menyuruh kalian yang ada di sini untuk memerah saya. Ngerti gak alasan saya? Iya, saya mengerti. Tapi kalau memang kamu berpikir seperti itu, berarti kamu kurang ajar, kata Mang Jana kembali nyolot. Sudah menjadikan hilangnya Simbah Guru, ditambah lagi gak mau membantu, ditambah lagi kamu nyangka kami ingin memeras kamu. Ya sudah, kamu pergi saja. Aku tidak butuh uang kamu kalau seperti itu, mah. Tapi kamu harus meninggalkan tubuh kamu di sini tanpa nyawa kamu, Sekate-kate kamu gak tahu siapa ini si Jana ini, muridnya Simbah Kala, kata Mang Jana sambil ngagilarkan perah bedog, mau menghunus senjatanya. Emang saya takut? Kalau harus melindungi diri sendiri dan melindungi harta mah saya tidak takut. Ayo, saya juga bisa punya cekelan mah. Ini nih jimat dari Simbah Guru. Pasti kamu akan merasakan apa kemampuannya, tahu kemampuannya. Kata Mang Jana ikut terpancing dan hendak melawan Mang Jana. Mang Dudung merasa dirinya masih memiliki benda berhasiat yang diberikan oleh Simbah Kalatea. Melihat Mang Dudung memperlihatkan batu ali yang tentu saja si Jana pun mengetahui latar belakang ataupun rahasia batu ali tersebut. Kemudian dia hanya terdiam dan memandang Mang Dudung dengan penuh amarah. Si bapak tua yang memang juga tahu apa itu yang dimaksud dengan batu ali, pusaka yang diberikan si Mbah Kala kepada Mang Dudung pun hanya terdiam, seperti menimbang-nimbang apa yang selanjutnya akan mereka lakukan. Kemudian si bapak tua itu pun kembali berkata, Tunggu. Jana, dalam hal ini ya kita harus bisa berpikir bijaksana. Ya mau tidak mau, tamu kita ini memang pastinya tidak tahu menau tentang
hilangnya Mbah Guru kita. Bukannya saya tidak berani ataupun tidak curiga, hanya saja tipis alasan mereka datang ke sini. Kalau memang mereka hendak menculik Mbah Guru atau menghilangkan Mbah Guru, pasti mereka pun akan ikut. Tapi justru mereka menjadi korban. Kemudian kalaupun ini hanya sebagai siasat mereka untuk mengelabui kita, saya pikir mereka tidak akan menyebutkan asal rumahnya. Dan kita pun tahu istilah nama kenal sama mereka sudah bukan sekali dua kali, terutama kamu Jana. Saya rasa sering bertemu dengan mereka. Jadi kemungkinan mereka bersalah atas hilangnya si Mbah Guru cukup tipis. Jadi biarkanlah mereka pergi. Nanti juga kita bisa bisa mencari mereka kembali. Kita fokuskan dulu untuk mencari si Mbah Guru. Dalam pada itu, kemudian Mang Dudung berkata lagi, nah gitu. Yang jelas mas, seperti itu saya juga tidak mau berantem sama anda semua di sini. Hanya saja saya masih punya keperluan, bukan juga nggak mau bertanggung jawab. Itu sebagai tanda bukti saya tanggung jawab. Silakan mau ikut juga, mau ke rumah saya, mangga. Ayo kita minta istilah nama pandangan dari dudungan saya, Tuan Demang, Sukarma, atau kalau perlu istilah nama saya harus membantu mencari juga gak apa-apa. Tapi saya ingin pulang dulu. Mau istilah nama mau laporan dulu ke dudungan atau ke keluarga saya. Saya juga istilah nama sudah menganggap si Mbah Guru ini sebagai orang tua saya, sama seperti kalian juga. Ya sudah, kalau begini mah bingung jadi nah. Kalau kita terus seperti ini, jadi nanti bolak-balik tepat rubuh terus saja, kita akan dengan terus berselisih paham tanpa ada jelas apa yang hasilnya. Ya sudah, kalau kamu mau pulang, pergi dari sini, pergi saja. Tapi saya suatu hari nanti akan datang ke rumah kamu untuk ikut tahu juga. Kamu harus mempertanggungjawabkan bagaimana si Mbah Guru ini hilang, ataupun harus membantu ikut mencarinya. Siap, maka kalau begitu mah. Singkat cerita, saat itu juga Mang Dudung, Mang Unang, dan si Jalu bisa meninggalkan kampung Babakan Tea. Sedangkan Mang Jana yang sebelumnya akan ikut ditahan oleh si bapak tua karena mereka ingin lebih serius lagi, ingin menghilangkan rasa penasaran untuk kembali mencari si Mbah Guru, si Mbah Kalatea. Warga kampung Babakan yang memang semuanya adalah murid Mbah Kala yang lagi nyingkur, yang lagi menyepikan diri, hilang dan bersembunyi dari hingar-bingar kehidupan duniawi, terganggu atas kehilangannya si Mbah Kala. Benar saja, murid-murid Mbah Kala itu kemudian mencari keberadaan Mbah Kala sampai 3 hari berturut-turut untuk mencari keberadaannya. Namun hasilnya tetap sama, si Mbah Kala tidak ketemu juga. Selanjutnya si Jana meminta izin kepada si bapak tua sebagai pemimpin para murid di tempat itu untuk pergi, meminta izin untuk pergi menemui Mang Jana yang berada di sekitaran antara Kadipaten Sunda Kalapa atau Cisingkur Tea. Kita tunda cerita Mang Jana dan kampung Babakan. Kita akan melanjutkan cerita tentang Mang Jana yang sesaat setelah meninggalkan kampung Babakan menuju Kadipaten ataupun Daya kota Sunda Kalapa menemui Demang Sukarma. Sesampainya di kota Sunda Kalapa, kemudian Mang Jana, Mang Dudung, Mang Unang, dan si Jalu singgah dulu di warung yang kemarin pernah mereka jajan di warung tersebut. Setelah ketiganya makan dan minum sebagaimana mestinya karena harus beristirahat
dan mengisi perut. Karena semalaman mereka ikut mencari keberadaan si Mbah Kala, ditambah menempuh perjalanan yang jauh. Tentu saja Mang Dudung, si Jalu, dan Mang Unang makan dengan begitu lahapnya. Setelah semuanya selesai, sambil beristirahat, kemudian Mang Dudung berkata, waduh, gagal. Kita ketemunya si Mbah Kala teh, tapi malah menghilang lagi. Jadi benda pusaka yang diinginkan Ki Demang juga ya tidak ketemu. Bagaimana ini, Nang? Apakah kita harus langsung menemui Tuan Demang atau gimana? Kemudian Mang Unang pun menjawab pertanyaan Mang Dudung tersebut. Gini, kalau menurut saya mah ya mau tidak mau, ya istilah nama baik atau buruk, hitam atau putih, hasil dari pencarian kita sampaikan saja kepada Ki Demang. Tapi bagaimana ini tentang si Jalu? Apakah jadi mau mengantarnya ke Pasir Wangi teh? Tunggu, gimana Jalu tuh? Saya belum selesai ini urusan saya. Jadi mana juga ya, bingung juga. Atau gini aja Jalu, mau tidak mau kami pun akan segera pulang. Apalagi kalau mendengar kemarin dari si Mbah Kala sebelum kita pingsan teh geningan. Beliau kan mengatakan bahwa istilah nama orang yang bisa membantu urusan kita itu ada juga di di Mbah Walang ataupun Mbah Otong. Jadi si Mbah Walang dan Mbah Otong ini kan kamu Jalu mah dekat dengan mereka. Jadi saya pikir kamu bisa membantu sambil mengantar kita. Nah, nanti kalau informasi dari Mbah Walang atau dari Mbah Otong sudah dapat, kita laporan baru kita laporan ke Tuan Demang nih. Nah, setelah selesai itu baru kita saya bisa mengantar kamu ke Pasir Wangi teh. Gimana Jalu? Apakah kamu setuju? Kata Mang Unang menjelaskan rencananya. Aduh, gimana ya, kata si Jalu. Sebenarnya saya teh sudah pengen ketemu sama Pak Yai, tapi mana tuh? Ya sudah tuh, tidak diantar juga tidak apa-apa. Saya mah mau sendiri saja ke Pasir Wanginya. Abang mah selesaikan saja urusan sendiri. Dari kasih Mbah Walang mah ada di rumah saya dekat juga. Akang juga tahu gitu. Kemudian kalau ke Mbah Otong teh akang juga sudah tahu berada di kampung luhur kan. Jadi tidak perlu diantar sama saya lah. Oh gitu ya Jalu, kata Mang Unang. Gimana tuh Mang Dudung? Si Jalu mah cina mau pergi ke Pasir Wangi dulu. Apakah kita mau mengantar dulu atau gimana? Mana ya, kata Mang Dudung. Ya sudah tuh, gini aja, kamu tunggu dulu di sini. Saya mau bertemu dulu sama Ki Demang. Kemudian nanti saya kembali lagi hasil ini itunya. Nanti disampaikan lagi. Apakah nanti kita mau mengantar dulu? Janji mah tetap janji lah. Kami akan menepati, akan mengantar ke Pasir Wangi. Ya mudah-mudahan saja di Pasir Wangi juga ada ada laratan, ada informasi tentang ya pusaka yang dicari-cari. Yang diinginkan oleh si Mbak Demang, si Tuan Demang. Boleh juga itu idenya, Mang Dudung. Mana Jalu? Kamu tunggu dulu sebentar di sini. Kami selesaikan dulu berbicara dengan Mbah Demang, Pak Demang, Kang Demang, gimananya. Mau bersabar dulu sebentar saja. Jalu. Kalau memang seperti itu mah ya tidak apa-apa sih. Tapi kan saya juga tadi gak apa-apa, saya pergi berangkat sendiri saja ke Pasir Wangi mah. Ya, Pasir Wangi mah perjalanan dari sini kan paling sehari semalam gitu kan. Bukan gitu. Saya teh punya janji dan gak enak juga kalau harus ingkar janji.
tunggu dulu sebentar, tidak lama. Saya pergi dulu ke Tuan Demang. Saya kembali lagi urusan nanti kalaupun ada tugas atau ada apa ini dan itu mah ya setelah menyelesaikan kamu mengantar kamu ke Pasir Wangi juga sudah apa-apa. Dan saya juga perlu diantar karena saya pikir kalau ngobrolnya sendiri saja mah saya rasa akan kurang membantu lah Mbah Walang teh. Jadi saya teh kayak enak kalau berbicara langsung dengan si Mbah Walang. Tapi kalau kamu membantu ikut menyampaikan maksud kami, saya rasa si Mbah Walang ataupun Mbah Otong kadang sudah mengenal kamu, jadi kemungkinan dibantunya akan lebih mungkin gitulah. Gimana tak Jalu? Mendengar keinginan Mang Dudung dan Mang Unang, kali ini si Jalu yang terdiam seperti berpikir. Kemudian dia pun berkata, "Ya sudah Kang, kalau memang seperti itu saya tunggu sajalah. Ya sebenarnya mah bukan sok berani gitu ya Kang, tapi ya saya mah niatnya juga mencari Pak Yai dan tidak berharap dibantu untuk mencarinya. Tapi kalau memang Akang ya mau ikut sambil mencari tadi yang dimaksud oleh Tuan Akang, ya tidak apa-apa, jadi supaya ada teman." Ya udah kalau begitu mah Akang pergi dulu menemui Kang Demang, Tuan Demang, nanti kembali lagi ya. Ya boleh kalau begitu Kang. Udang, kamu mau ikut? Kamu saja sendiri atuh. Saya menemani si Jalu di sini supaya cepat selesai kamunya, tidak banyak acara. Ya udah tuh kalau begitu ya, tunggu di sini ya. Kemudian setelah berpamitan, Mang Dudung pun segera keluar dari warung tersebut dan menuju rumahnya Tuan Demang Sukarma. Singkat cerita, sampailah Mang Dudung di rumahnya Tuan Demang Sukarma. Kebetulan Tuan Demang ada di rumah. Terlihat juga Mang Ruyung sudah agak baikan. Dia tidak lagi hanya duduk-duduk saja di kursinya, tapi sudah terlihat berjalan-jalan sambil menggunakan tongkat. Ketika melihat Mang Dudung datang ke rumah Tuan Demang, Mang Ruyung pun menyambutnya dan menyilahkan Mang Dudung untuk masuk. Segeralah kemudian mereka berdua menemui Tuan Demang dan akan melaporkan hasil usaha mereka sehari yang lalu. Ketika bertemu Tuan Demang, kemudian Tuan Demang pun berkata, "Tidak lama kalian pergi. Baru sehari semalam saya rasa. Sore ini sudah sampai lagi ke sini. Bagaimana hasil keinginan saya yang kemarin saya minta itu?" Mendengar pertanyaan dari Tuan Demang, kemudian Mang Dudung menjawab, "Gini Tuan." Selanjutnya Mang Dudung pun menceritakan perjalanannya mencari si Mbah Guru, si Mbah Kala, yang semula mereka bisa menemuinya. Namun si Mbah Guru menghilang begitu saja, sampai selanjutnya mereka pun kembali ke rumah Tuan Demang itu. Kemudian Tuan Demang pun berkata, buat apa kamu kembali kalau seperti itu? Tidak menghasilkan. Jadi kenapa si Mbah Guru itu tuh ujung-ujung sekonyong-konyong menghilang seperti itu? Apalagi tidak bisa membantu mengabulkan keinginan saya yang juga ingin memiliki satu pegangan benda, jimat atau pusaka untuk meluluskan semua keinginan saya. Begini, Tuan Demang. Ketika sebelum menghilang itu, sempat si Mbah Kala teh mengatakan, katanya ada yang disebut pusaka Mustika Naga sama sayap Garuda, tapi beliau pun tidak tahu keberadaannya. Nah, dari informasi itu beliau mengatakan bahwa kemungkinan ada seseorang yang mengetahui
keberadaan kedua pusaka tersebut, yaitu Mbah Walang ataupun Mbah Potong, yang memang rumahnya tidak terlalu jauh dari Kademangan. Kademangan, iya, Kademangan kita, Kademangan Cisingkur. Oh, ya, saya pernah dengar juga nama mbah-mbah itu, nama dukun-dukun itu, Mbah Walang. Ya, suka dimintai pertolongan kalau ada penyakit-penyakit yang tidak dimengerti, penyakit-penyakit goib lah. Atau Mbah Otong, yang saya dengar-dengar juga dia sering membantu orang yang patah kakinya, tukang urut lah. Tapi apakah benar mereka memiliki atau bisa membantu dengan yang saya inginkan ini? Saya mah sebenarnya tidak terlalu tertarik. Maksudnya, apakah itu pusaka, apakah itu senjata atau jimat atau cincin, tidak jadi masalah. Yang penting saya ingin suatu benda untuk pegangan saya yang bisa melancarkan keinginan saya untuk mencapai cita-cita saya. Itu maksudnya Tuhan. Semoga saja karena si Mbah Walang tidak lagi mengeluarkan jimat, dan ya seperti halal itu, boleh dibilang ini cincin saya sama cincin Mang Ulang ini unlimited edition lah. Maksudnya apa? Iya, tidak dikeluarkan lagi gitu barangnya. Boleh jadi Mbah Walang ataupun Mbah Otong bisa membantu. Ya, semoga saja tuh Tuhan. Gimana ini mah terserah Tuhan. Dah, kalau si Mbah Walang mah sekarang sudah tidak ada, kalaupun sudah ditemukan, dan ya boleh dibilang tidak hasil lah kalau ke si Mbah Kalama gitu, si Mbah Guru. Ya sudah, begini saja. Perjanjian kita sebenarnya mah sudah selesai karena si Mbah Guru, si Mbah Kala sudah ketemu. Jadi otomatis seharusnya saya memberikan upah kamu. Tapi yang saya maksudkan kamu mencari si Mbah Guru itu adalah untuk mendapatkan jimat itu atau benda pusaka yang saya inginkan itu. Tapi karena tidak hasil, ya begini saja. Saya ralat saja perjanjian kita untuk kamu membantu mencari barang yang saya inginkan itu. Nah, itu saja judulnya, bukan mencari si Mbah Kala. Jadi siapapun orangnya, apapun dimanapun, kamu usahakan harus bisa mendapatkan sesuatu yang saya inginkan itu. Benda pegangan untuk kelancaran saya mendapatkan semua yang saya inginkan, penjagaan dan juga pengasihan lah. Itu mah mau dari si Mbah Kala, mau dari si Mbah Ruyung, mau dari si Mbah Walang atau si Mbah Otong atau mbah-mbah yang lainnya, tidak jadi masalah. Yang penting pusaka atau benda itu harus benar-benar berkhasiat. Kamu sanggup duduk melaksanakannya? Kalau sanggup, perjanjian yang sebelumnya kita lanjutkan. 30 hari kamu akan diberikan upah, dan juga nanti kalau barangnya sudah ada. Tapi kalau tidak sanggup, ya sudah, uang yang aku berikan tidak akan aku minta lagi. Tapi kamu juga tidak berhak mendapatkan uang lagi dariku, gitu. Nah, saya kalau mencari benda-benda seperti itu mah bisa di mana saja, kepada siapa saja lah. Sebentar, Tuan Bang. Ya, begini saja tuh. Saya tetap menyanggupi, tapi saya juga tidak janji kalau bisa hasil. Itu dia yang tidak saya ingin dengar. Jadi saya pikir kamu hanya cari-cari tanpa bisa menghasilkan apa-apa. Seolah-olah kamu hanya pengen apanya saja, pengen upahnya saja, usahanya. Dan saya juga kalau harus curiga mah si Mbah Kala itu, bisa saja kamu berpikirnya bohong dan sebagainya. Jadi kalau tidak menghasilkan mah, iya kan? Ayakan ya. Bukan ayakan. Iya, bukan. Iya. Tapi kalau kamu memang sanggup mau melaksanakannya, lakukanlah.
begini sajalah. Kamu cari sesuai yang kamu inginkan, sesuai dengan kesanggupan kamu, seperti yang aku inginkan sebelumnya. Kalau sudah hasil, saya akan ganti semua ongkos-ongkos kepergian kamu, dan juga sekalian dengan barangnya saya akan beli. Bagaimana kalau seperti itu? Dasar pengusaha ini mah suka curang, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dengan pengen keuntungan sebanyak-banyaknya. Aduh, ini berat di saya. Waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Apakah yang akan diputuskan oleh Mang Dudung? Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Silahkan disimak saja di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atasku Kang Dago. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.